Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana an nuqimal ijtima' wal ittihad wa tawadud bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wa tabagudi wa tanaqudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi wa'adana bi yaumil ma'ad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul haidus syaraf war rafaqu fawqal ibad. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi arsyadana ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas salihin al mu'tamidina bi syari'atihi haqqal i'timad. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-'azzal karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Hadirin jamaah Jum'ah, as'adakumullah. Seperti kita maklumi bersama bahwa Jumat ini adalah pekan terakhir di bulan Rajab. Seperti kita maklumi bersama, bulan Rajab adalah bulan yang populer diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu hasil dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi yaitu perintah sholat 5 waktu. Khatib yakin kita semua dalam melaksanakan sholat sudah sesuai dengan aturannya, sudah menggugurkan kewajiban kita, sudah terlaksana, sudah sesuai dengan ilmu fikihnya dan sebagainya. Namun kita tetap jangan merasa cukup dengan yang telah kita laksanakan, tapi harus tetap kita meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pengabdian kita, terutama sholat yang kita kerjakan, yaitu sholat 5 waktu. Kenapa? Karena kalau sholat yang kita kerjakan, kalau orientasinya asal sah, asal gugur kewajiban, yang penting terlaksana, maka ibadah yang kita laksanakan, sholat yang kita kerjakan, pasti itu akan menjadi beban. Pasti itu akan menjadi kerepotan buat kita. Nah, tahapan-tahapan yang harus terus kita tingkatkan, terutama dalam memahami, menjiwai ibadah yang kita laksanakan, terutama sholat yang kita laksanakan. Allah menyampaikan dalam surat Al-Ankabut, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun."
Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, belajarlah, mengajilah. Wa aqimis sholat, tahapan keduanya setelah kita belajar maka kita punya ilmu sehingga sholat yang kita laksanakan bisa berdiri, bisa sesuai dengan aturannya. Tahapan berikutnya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apakah sholat kita ini produktif atau tidak? Apakah sholat ini berdampak atau tidak terhadap kehidupan kita sehari-hari? Karena parameternya ketika seseorang sholatnya baik, sholatnya khusyuk, sholatnya mengikuti seluruh aturan yang ada, maka akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan sehari-hari. Allah menyampaikan dalam ayat lain, wailul lil musallin, rugi orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang terhadap nilai-nilai sholatnya lalai. Ketika Allah menggunakan kata bantu huruf jar, kata sambung an itu maknanya di luar bukan di dalam, an itu maknanya terhadap bukan di dalam, an sholatim, terhadap sholatnya lalai. Artinya apa? Banyak orang yang sholat tapi di luar sholatnya tidak mencerminkan seperti orang yang rajin sholat. Dari awal kita menyampaikan sholat kita membaca takbir, mengagungkan Allah seagung-agungnya dan mengecilkan kita sekecil-kecilnya. Artinya ketika kita sholat, kita berikrar di hadapan Allah, tidak akan lagi melakukan kesombongan kita, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Tapi kalau ada orang yang rajin sholat, tapi dalam kesehariannya punya sifat kesombongan, artinya itu adalah wailul lil musallin, orang yang terhadap nilai-nilai sholatnya lalai. Itu adalah sholatnya tidak tanha anil fahsya'i wal munkar. Tahapan pertama kita utlu ma uhiya ilaika minal kitab, menggunakan akal kita, kesempatan kita untuk belajar. Tahapan berikutnya kita punya ilmu, wa aqimis sholat. Tahapan ketiga inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, artinya sholat yang kita kerjakan harus dipahami, sholat yang kita kerjakan harus dijiwai. Tahapan itulah insya Allah sholat kita sudah sah. Apa yang kita kerjakan sudah sah, sesuai fikihnya. Tapi ada tahapan berikutnya yang terus harus kita tingkatkan kualitasnya, bagaimana penjiwaannya, sehingga sholat tersebut sangat bisa berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Sholat yang kita kerjakan insya Allah sudah gugur kewajiban, bahkan sholat kita akan berpahala luar biasa. Bahkan sholat kita juga akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Karena semua pertanyaan malaikat di alam kubur sudah dijawab dalam sholat kita. Ketika malaikat bertanya man rabbuka, kita menjawab Allahu Akbar dalam sholat kita. Ketika malaikat bertanya wa ma kitabuka, apa kitabmu, kita membaca dalam sholat kita, membaca surat Fatihah dan membaca surat-surat yang lain bagian dari Al-Quran. Ketika ditanya siapa nabimu, maka kita menjawab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kita bersalawat dalam sholat kita. Dan ketika kita ditanya waman ikhwanuka, siapa saudaramu, kita menjawab minal muslimin wal muslimat, karena kita dalam sholat tidak sendirian, selalu berjamaah, terutama minimal seminggu sekali kita berjamaah dengan kaum muslimin. Ini bagian dari ikhwan kita. Pertanyaan apapun sudah dijawab oleh sholat kita, tapi kita ingin sekali sholat kita benar-benar berkualitas, yang Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung besar bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya khashi'un, benar-benar sesuai dengan ilmunya,
punya kehusuan, punya penjiwaan yang begitu luar biasa. Makanya Nabi menyatakan, idza saluhat saluha sairul amal wa idza fasadat fasada kullu. Apabila salatnya bagus, maka amal yang lain pun akan ke bawah bagus, termasuk aktivitas kita sehari-hari. Tapi apabila salatnya rusak, maka yang lain pun ikut ke bawah rusak, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari bersosialisasi. Itulah luar biasa. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sampai diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Termasuk sholat yang kita kerjakan akan berdampak terhadap rezeki kita. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahlah keluargamu, ajak keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam situasi dan kondisi apapun, tidak boleh ditinggalkan, harus dilaksanakan. Nabi tidak pernah dalam sejarah meninggalkan sholat 5 waktu walaupun dalam keadaan berkecamuk perang. La nas'aluka rizqa, gak usah mikirin rizki. Nahnu narzuquk, kami yang akan menjamin rizki. Wal akibatu littaqwa, dan happy endingnya adalah bagi mereka yang bertakwa, patuh terhadap perintah Allah. Kemudian dalam hati kita bertanya, kok kita sudah sholat tapi rizki kita seret? Itu adalah yang salah, bukan masalah janji Allahnya, tapi mindset kita. Kita selalu menganggap bahwa rizki itu adalah kekayaan, padahal begitu banyak anugerah yang Allah kasih kepada kita. Kesehatan, sehat jasmani dan rohani itu adalah rizki yang utama. Keluarga yang soleh, lingkungan yang soleh, itu rizki yang paling tinggi. Iman dan Islam itu rizki yang sempurna. Sebenarnya semua Allah sudah berikan kepada kita. Kita punya anak yang soleh, kita punya istri yang soleh, kita punya lingkungan yang baik, itu juga rizki. Kita diberikan ketenangan hati, itu juga rizki. Bukan satu-satunya rizki itu adalah kekayaan. Banyak orang yang kekayaannya berlimpah tapi hatinya tidak diberikan ketenangan, bisa jadi sholatnya kurang baik. Terus kita terus berusaha dengan mengaji, mempelajari bagaimana sholat kita supaya lebih berkualitas, supaya lebih baik, supaya lebih khusyuk. Nanti insya Allah ketemu apa yang dijanjikan oleh Allah. Kata Allah, wal akibatu littaqwa, akibat yang baik, happy ending bagi orang yang takwa, melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim.